Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan Setiadi dari kelas Farmasi 2E angkatan 2020 dengan NIM 2004010024 UTS Teori Farmasetika 2 berjudul Perbedaan Sediaan Salep dan Sediaan Krim. Prinsip bentuk sediaan salep dan krim. Bentuk sediaan dalam bidang farmasi juga semakin bervariasi. Sediaan setengah padat yaitu seperti salep dan krim. Dengan adanya bentuk sediaan tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen. Sebagai seorang farmasis muda, kita harusnya tahu bagaimana cara membuat sediaan-sediaan tersebut. Definisi sediaan salep dan krim. Definisi salep menurut Farmakope Indonesia edisi 3, salep adalah sediaan setengah padat berupa massa lunak yang dapat dioleskan dan digunakan untuk pemakaian luar. Sedangkan definisi krim menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Basis salep menurut Farmakope Indonesia edisi 4, dasar salep yang digunakan sebagai pembawa dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu dasar salep senyawa karbon, dasar salep serat, dasar salep yang dapat dicuci dengan air, dan dasar salep yang larut dalam air. Setiap salep obat menggunakan salah satu dasar salep tersebut. Dasar salep hidrokarbon. Dasar salep ini dikenal sebagai dasar salep berlemak antara lain vaselin putih dan salep putih. 2. Dasar salep serap. Dasar salep serap ini dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas dasar salep yang dapat bercampur dengan air membentuk emulsi air dalam minyak, contohnya parafin hidrofilik dan lanolin anhidrat. Dan kelompok kedua terdiri atas emulsi air dalam minyak yang dapat bercampur dengan sejumlah larutan air tambahan, contohnya lanolin. Dasar salep ini juga berfungsi sebagai emolien. Yang ketiga, dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep ini adalah emulsi minyak dalam air, antara lain salep hidrofilik atau krim. Yang keempat, dasar salep larut dalam air. Kelompok ini disebut juga dasar salep tak berlemak atau terdiri dari konstituen larut air. Dasar salep jenis ini memberikan banyak keuntungan seperti dasar salep yang dapat dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan tak larut dalam air, seperti parafin lanolin anhidrat atau malam. Basis krim. Basis krim yang dibuat terdiri dari 2 fase. Yang pertama fase minyak, parafin cair, adepsalanae, asam stearat, dan fase air, triethanolamin, nipagin, nipasol. Sediaan. Komposisi sediaan. Sediaan salep menurut Muhammad Hanif tahun 1997 berdasarkan komposisi dasar salep dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, dasar salep hidrokarbon yaitu vaselin putih atau vaselin kuning. Yang campuran vaselin yaitu malam putih atau malam kuning, parafin cair dan parafin padat, minyak tumbuh-tumbuhan, dan jelene. Yang kedua, dasar salep serap yaitu dapat menyerap air yang terdiri dari adepsalanae, unguenta simplex, hidrofilik vertrolerlum. Yang ketiga, dasar salep yang dapat diolesi dengan air yaitu terdiri atas dasar salep emulsi minyak dalam air seperti vanishing cream, emulsifying Whitman, hidrofilik Whitman. Yang keempat, dasar salep yang dapat larut dalam air antara lain PGA atau campuran PEG. Sediaan krim. Bahan penyusun krim dengan derajat farmasetis meliputi asam stearat, triethanolamin, isopropil miristat, setil alkohol, propylen glikol, gliserin monostearat, metil paraben, propil paraben, dan aquades. Cara pembuatan salep. Salep umumnya dibuat dengan melarutkan atau mensuspensikan obat ke dalam dasar salep. Beberapa metode pembuatan salep. Yang pertama, metode pelelehan. Yang kedua, metode triturasi. Sedangkan cara pembuatan krim. Pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. Biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penanas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas. Komponen yang larut dalam air dilarutkan pada suhu yang sama dengan komponen lemak.
Etiket dan kemasan salep dan krim. Etiket. Etiket untuk sediaan farmasi terdiri dari dua macam, yaitu etiket putih dan etiket biru. Etiket putih untuk obat dalam, etiket biru untuk obat luar. Sedangkan sediaan salep dan krim menggunakan etiket biru. Contoh seperti yang ada gambar berikut. Kemasan salep. Salep biasanya dikemas baik dalam botol atau dalam tube. Botol dapat dibuat dari gelas tidak berwarna, warna hijau, amber atau biru atau buram dan porselen putih. Kemasan krim. Sedangkan untuk kemasan krim biasanya dikemas baik dalam botol atau dalam tube. Botol yang digunakan biasanya berwarna gelap atau buram. Wadah dari gelas buram dan berwarna berguna untuk krim yang mengandung obat yang peka terhadap cahaya. Kelebihan dan kekurangan sediaan salep dan krim. Sediaan salep. Kelebihan dari sediaan salep, misalnya salep dengan dasar salep lanolin, yaitu walaupun masih mempunyai sifat-sifat lengket yang kurang menyenangkan, tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibandingkan dasar salep berminyak. Kekurangan dari sediaan salep adalah yang pertama, misalnya pada salep basis hidrokarbon, sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian serta sulit tercuci oleh air sehingga sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Yang kedua, hal ini menyebabkan penerimaan pasien yang rendah terhadap basis hidrokarbon jika dibandingkan dengan basis yang menggunakan emulsi seperti krim dan lotion. Yang ketiga, pada basis lanolin, kekurangan dasar salep ini adalah kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung bahan-bahan antibiotik dan bahan-bahan lain yang kurang stabil dengan adanya air. Sedangkan sediaan krim, kelebihannya yang pertama mudah menyebar rata, kedua praktis, ketiga lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama tipe minyak dalam air. Yang keempat, cara kerja langsung pada jaringan setempat. Yang kelima, tidak lengket. Keenam, bahan untuk pemakaian topikal jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun. Yang ketujuh, memberikan rasa dingin. 8, bisa digunakan untuk mencegah lecet pada lipatan. Kesembilan, pada fase air dalam minyak karena kadar lemak cukup tinggi. 10, bisa digunakan untuk kosmetik. 11, bisa meningkatkan rasa lembut. Kekurangannya mudah kering dan mudah rusak, khususnya tipe air dalam minyak. Yang kedua, susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Yang ketiga, mudah lengket, terutama tipe air dalam minyak. Yang keempat, mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formulanya tidak pas. Yang kelima, pembuatannya harus secara aseptis. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi yang telah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.